Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan silabus soal tanya jawab MK Metode Penerjemahan Al-Quran dengan tema Syarat dan Etika Penerjemah Al-Quran. Nama Elva Wijayanti, NPM 2113 00013, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ma'arif Lampung. Baik, pada slide yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian penerjemahan Al-Quran. Terjemah adalah pengalih bahasaan perkataan dari suatu bahasa ke bahasa lain yang menjelaskan apa yang diinginkan oleh kalimat dalam bahasa asalnya, bahkan detail-detail teks aslinya untuk dialih bahasakan ke dalam teks penerjemah. Kemudian pengertian penerjemahan Al-Quran merupakan mengenalkan bahasa Arab dan hakikat pengetahuan Qur'ani kepada bangsa-bangsa asing dan tidak mengabaikan pemahaman tentang konsep-konsep kebahasaan itu sendiri. Kemudian pada slide selanjutnya, pertanyaan yang pertama, sebutkan apa saja syarat-syarat penerjemahan Al-Quran. Syarat-syarat penerjemahan Al-Quran yang pertama, terdapat setiap kandungan ayat secara lahiriah, baik naskah asli atau naskah terjemahan, harus diperhatikan dengan jeli. Yang kedua, memilih padanan makna seakurat mungkin dan idiom yang tepat untuk mengalih bahasakannya. Yang ketiga, penerjemahan Al-Quran harus di bawah pengawasan para ahli yang memang memiliki penguasaan cukup terhadap ilmu-ilmu agama agar teks terjemah itu terjaga dari kesalahan dan penyimpangan. Dan yang terakhir, tidak menggunakan istilah-istilah ilmiah dan sulit dalam naskah penerjemahan. Baik, pada soal nomor 2, sebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam terjemah, baik terjemah harfiah maupun terjemah tafsiriyah. Yang pertama, penerjemah memahami tema yang terdapat dalam kedua bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa terjemahnya. Yang kedua, penerjemah memahami gaya bahasa atau uslub dan ciri-ciri khusus atau karakteristik dari kedua bahasa tersebut. Yang ketiga, hendaknya dalam terjemahan terpenuhi semua makna dan maksud yang dihendaki oleh bahasa pertama. Dan yang terakhir, bentuk atau siwot terjemahan lepas dari bahasa pertama atau asal. Seolah-olah tidak ada lagi bahasa pertama yang melekat dalam bahasa terjemah tersebut. Slide selanjutnya, adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penerjemah menyangkut dua hal, yaitu pribadi penerjemah dan pengerjaan penerjemah. Soal nomor 3, sebutkan syarat yang menyangkut pribadi penerjemah. Yang pertama, penerjemah haruslah seorang muslim. Yang kedua, penerjemah harus seorang yang adil dan terpercaya. Yang ketiga, penerjemah Al-Quran harus memiliki akidah Islam yang kuat dan lurus, sebab sejatinya Al-Quran diturunkan sebagai buku petunjuk atau kitab hidayah. Yang terakhir, penerjemah harus menguasai dengan baik dua bahasa yang bersangkutan, yakni bahasa asal yang diterjemahkan, bahasa Arab, dan bahasa sasarannya yaitu bahasa Indonesia. Slide selanjutnya, soal nomor 4. Sebutkan syarat yang menyangkut dengan pekerjaan penerjemah. Yang pertama, terjemah harus memenuhi syarat-syarat ilmu tafsir.
Yang kedua, terjemahan itu haruslah lafal dan makna Al-Quran, bukan susunannya. Yang ketiga, terjemahan itu harus menggunakan bahasa yang mudah, memiliki makna yang lebih sesuai, dan menyebutkan makna ayat secara sempurna jika ayat itu berbicara tentang topik yang sama. Kemudian yang keempat, penerjemah harus merujuk pada karya mufasir. Yang kelima, penerjemah harus menyebutkan dalam kata pengantarnya bahwa terjemahan tersebut bukanlah Al-Quran. Ia hanya sebagai terjemah tafsiriyah. Dan yang keenam, sebelum menerjemahkan Al-Quran, penerjemah harus terlebih dahulu menuliskan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri yang hendaknya diterjemahkan dan baru kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan sekaligus. Kemudian soal nomor 5, apa saja etika dalam menerjemahkan Al-Quran? Yang pertama, menjaga keaslian, keautentikan, dan kemurnian Al-Quran. Yang kedua, menjaga sejarah tulisan dan sejarah penulisan Al-Quran dengan menggunakan Rasm Utsmani. Yang ketiga, menggunakan Rasm Utsmani untuk menjaga bacaan yang sah. Dan yang terakhir, menghindari penambahan gambar dalam mushaf. Karena hal tersebut dapat menyulut kontroversi dan membuat mushaf kehilangan sakralitasnya. Baiklah, ini saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.